Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil podcast kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Farisa. Saya Siti Zata. Saya Fahri Amar. Saya Rizky Hafiz. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa. Saya selaku MC dari kelompok 4. Kebetulan teman sekelas saya di IPM. Karena tema kita hari ini adalah seputar IPM. Berikut adalah orangnya. Hai. Nah, oke guys, ini dia orangnya dan kita boleh kalian kenalan dulu. Namanya siapa nih, Kak? Nama aku Alessia Syakira Rafiola, tapi saya panggil Aiko. Aku dari IPM, dari SMA Muhammadiyah 5. Oke, Kak, boleh nanya kan? Boleh. Oke. Aku sih yang pertama mau nanya, udah lama belum ya jadi IPM nih? Aku baru dilantik kemarin sih, bulan lalu, Januari. Oh, berarti baru banget ya? Iya. Tapi tahu dong otomatis apa itu IPM? Tahu. Boleh dijelasin biar teman-teman juga tahu nih. Nah, IPM itu tuh kayak OSIS gitu loh, organisasi yang OSIS, tapi bedanya ini tuh dari Muhammadiyah. Bedanya OSIS sama IPM ini, kalau OSIS ini kan cuman ada di sekolah, maksudnya kayak tiap sekolah gitu, terus kayak beda-beda gitu loh cangkupannya, maksudnya kayak untuk satu sekolah doang gitu loh. Nah, kalau IPM ini cangkupannya tuh lebih luas gitu, kayak dari sekolah SMA Muhammadiyah 5 bisa ke cabang, pusat, sama wilayah lain-lainnya. Oh, berarti luas banget ya? Iya. Kalau di OSIS kan setahu aku dulu kan cuma di sekolah itu aja kan ya? Iya. Berarti kalau IPM tuh meluas banget ya sampai ke cabang ya? Iya. Wah, gila sih. Aku baru tahu karena dulu kan kebetulan negeri SMP-nya dan baru ini juga aku di swasta. Lanjut boleh? Boleh. Ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya lagi ada kegiatan nih di IPM, itu ganggu nggak sih ke pelajaran? Sebenarnya itu cara kita pintar-pintar kita bagi-bagi waktu aja sih. Misalkan kayak ada rapat nih, terus kita juga di situ tuh ada pelajarannya, betul ada pelajaran lagi berlangsung, terus tiba-tiba ada rapat. Itu ya kita pintar-pintar aja, jadi kita tetap ikut rapat, tapi nanti setelah rapat kita bisa tanya-tanya nih tentang pelajaran ini ke teman kita, jadi kita juga bisa ngerti pelajaran yang lagi diajarin tuh kayak gimana sih gitu. Tapi kita juga nggak ketinggalan dari rapat yang kita bakal diskusi gitu. Jadi balance ya antara organisasi dan juga pelajaran sekolah. Oke, lanjut. Nah, tuh teman-teman boleh dicontoh ya. Nih kalau misalkan organisasi, terus juga gimana cara bagi waktunya boleh dicontoh nih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih caranya ngatur waktu? Cara ngatur waktu. Apalagi kan ini ya, IPM tuh sibuk banget ya, banyak banget kegiatannya setahu aku ya. Nah itu gimana tuh? Takutnya kan bentrok lah, apalah, itu gimana tuh? Cara ngatur waktunya sih sebenarnya lebih ke acaranya aja. Misalkan aku ada acara PM rapat gitu, misalkan rapat sepulang sekolah. Tapi di satu sisi aku juga ada ulangan besoknya. Nah berarti aku cara apa sih yang aku lakukan? Berarti aku kan emang harus belajar ulangannya dari jauh-jauh hari kan. Karena ya ini emang udah resiko aku gitu lah, masuk PM pasti lebih ribet dong. Betul. Nah jadi yang pasti udah dipelajarin dulu nih sebelumnya gitu kan. Terus misalkan ulangannya besok, berarti aku ikut rapat, terus aku selesain dulu acara di IPM, baru aku belajar gitu loh. Caranya sih lebih ke, ya itu sih pintar-pintar kita bagi-bagi waktu aja. Tuh guys, kalau kalian mau ikut organisasi tuh ya, tuh kita harus pintar bagi waktu. Lanjut deh. Ya pertanyaan selanjutnya, suka duka di IPM tuh apa sih? Mulai dari sukanya dulu deh. Sukanya itu seru sih, karena kita tuh bener-bener, aku tuh ngerasa kayak keluarga gitu, jadi kayak bener-bener dirangkul gitu loh, diajarin juga dari yang awalnya kayak mungkin susah buat adaptasi ya, tapi lama-kelamaan aku jadi bisa akrab gitu loh satu sama lain gitu. Karena emang aku awal tuh masuk IPM juga takutnya sih di situ kayak nggak bisa adaptasi sama anggota lain, terus takutnya malah jadinya AFK gitu kan, kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi ternyata bisa, karena teman-teman yang lain sama kakak-kakaknya juga kayak humble gitu, kayak ngebimbing gitu loh. Terus kalau misalkan dukanya tuh mungkin agak kecapek aja ya, soalnya kan kayak pasti banyak tuh kegiatan-kegiatan IPM yang nguras banyak tenaga, nguras waktu juga. Jadi makanya waktu-waktu yang emang harusnya kita buat istirahat atau bisa untuk buat jalan-jalan sama keluarga, tapi harus kepotong karena rapat atau ada event-event apa gitu. Tapi menurut aku ya itu juga resiko gitu loh. Kalau menurut kamu nih lebih banyak suka atau duka ini di IPM nih? Kalau aku lebih banyak sukanya sih. Kenapa tuh? Soalnya kayak yang pertama nih, aku ngerasa aku bisa berkembang di IPM. Terus aku ngerasa kayak
enjoy aja gitu ngejalaninnya, soalnya aku emang suka ngejalanin organisasi kan, jadi ya aku ngerasa enjoy aja gitu. Berarti emang dari diri kamunya yang enjoy dan nyaman di IPM ini ya. Oke, lanjut. Bidang-bidang di IPM. Oke, setahu aku tuh banyak banget ya. Ada kadang kalau misalnya ada kayak classmate atau apa tuh pasti di bawah tuh ada bidang-bidangnya yang ngurusin ini, ngurusin itu. Nah kebetulan boleh dijelasin. Kalau misalkan IPM itu kan beda ya dari OSIS, jadi bidang-bidangnya itu juga beda gitu. Bidang-bidangnya keamanannya itu juga beda gitu. Jadi nanti itu ada perkaderan, ada PKK, ada KDI, ada apa sih? PKK, KDI, perkaderan, PIP, PIP, terus ada sekretaris umum, bendahara umum, ketua umum, terus ASBO, kayak udah sih ya. Banyak ya ternyata. Nah kebetulan kamu nih apa nih? Bidang apa nih? Kalau aku di bidang perkaderan, perkaderan itu yang ngurusin acara-acara penting, misalkan kayak TMB, Portasi, itu tuh perkaderan yang ngurusin. Terus kalau misalkan di bidang lain, ya itu kegiatan bidangnya juga, misalkan ASBO nih, ASBO kan tentang olahraga, berarti dia ngurusin tentang lebih banyak ke bagian olahraga. Terus KDI ini kajian dakwah Islam, itu dia lebih ke kayak ngurusin agama-agama yang ada di SMA Muhammadiyah ini, kayak mungkin event-event kayak Sanram atau Gebiar Ramadan kayak gitu. Banyak ya ternyata ya. Setahu aku soalnya dulu di OSIS negeri tuh kayak cuma ketua, wakil, bidangnya juga nggak banyak. Ternyata di sini banyak dan ngurusinnya itu beda, tiap-tiap bidang tuh ada orangnya, ada yang ngurusin gitu ya. Setiap bagian itu tuh pasti kan ada kerjanya masing-masing. Kalau boleh tahu kerjaan itu apa ya Kak? Mau aku jelasin satu-satu nggak? Boleh? Jadi Dimulai dari ini dulu kali ya yang aku penasaran banget, sama bidang PIP. Baru dulu tuh apa tuh PIP? PIP ini dia itu lebih ke pengetahuan, ilmu pengetahuan gitu. Jadi dia ini lebih ke kontrol kayak sosmednya IPM, terus juga kasih ilmu pengetahuan secara offline, secara online juga bisa. Tapi kalau aku sih ngelihatnya lebih banyak kayak gini sih, apa, dokumentasi, terus juga bikin video kreatif, gitu kayak gitu sih. Berarti PIP itu kayak desain lah, pokoknya apa namanya, medianya itu di HP lah ya. Iya benar. Lanjut ke apa tadi, PKK ya? PKK apa tuh Kak? Setahu aku PKK ini yang suka ada di ibu-ibu RT biasanya. Ya senang-senang itu ya. Iya, aku tahu PKK itu. Kalau di IPM PKK tuh apa? Kalau di IPM PKK itu dia tuh lebih ke kreativitas. Jadi PKK ini lebih ke jualan. Jadi misalkan nih kita jualan tas, terus jualan makanan, misalkan ada event classmate. Jadi mereka nih yang di anggota-anggota PKK itu tuh lebih ke jualan makanan yang kira-kira nih siswa-siswanya ini tertarik dan beli. Terus jualan Spotify, jualan Netflix, kayak gitu. Oh berarti jualannya tuh yang kekinian lah ya, supaya banyak yang tertarik sama yang apa yang dijual ya. Iya benar. Lanjut tadi ke selanjutnya ASBO. Iya, apa tuh? Kalau ASBO itu apresiasi seni budaya dan olahraga. Jadi dia ini lebih kembangin olahraga. Misalkan nih kayak kelas meeting, itu tuh masuknya kan ASBO. Karena olahraga ya? Iya benar banget. Terus nah kalau di bidang ASBO ini kita lebih banyak kembanginnya itu di bidang olahraganya. Nah tapi kita lagi usahain nih buat lebih dikembangin lagi di seninya. Jadi makanya tungguin program selanjutnya. Tuh kalian nih buat yang anak SMA Muhammadiyah 5 nih, kalau misalnya mau tahu ada apa sih di bagian ASBO ini, terutama di bagian seninya, tunggu nih, IPM-nya udah mulai ngomong nih, kita tinggal tunggu aja nih ada apa selanjutnya nih. Oke, lanjut ke bidang selanjutnya. Kadar. Boleh? Okay. Kalau perkaderan ini lebih ngurusin ke acara-acara inti kayak misalkan nih TMD, Portasi, musyawarah ranting. Nah itu tuh kita lebih ke ngembangin acara itu. Jadi kayak misalkan nih pasti kan acara, kalau kita buat satu acara pasti ada kekurangannya dong. Nah jadi untuk di next tahunnya itu kita harus bisa lebih kembangin ke lebih baik lagi acaranya kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak ketua umum, bendahara, sekretaris itu mereka tuh tugasnya itu sama kayak OSIS pada umumnya, kayak pada umumnya gitu, atau emang ada tugas khusus di IPM ini? Kalau misalkan IPM sama sih sebenarnya. Kalau ketua umum tuh
kayak di OSIS biasanya, bendahara kayak di OSIS biasa juga sama sekretaris juga. Kan bidang KDI tadi kayak belum tanyain tau. Oh iya, pandai soalnya kan nggak hafal juga ya bidang-bidangnya. Boleh KDI ya tadi ya? Apa tuh? Kalau misalkan di bidang KDI dia tuh lebih ke agama, jadi kajian dakwah Islam. Singkatannya? Yes, benar. Oh iya. Jadi kan kalau misalkan nih hari Jumat itu kan kita juga suka ada salat duha tuh. Nah itu tuh KDI. Terus juga apa namanya tuh nanti puasa kan bakal banyak lomba. Wah, udah di spoiler nih. Iya, jadi bakal ada event lah pas puasa ini. Jadi nanti kita itu yang ngurusin utama itu dari bidang program KDI. Oh, jadi kalau KDI itu lebih kayak ke agama-agama gitu lah, yang berkaitan dengan agama itu diurusannya sama KDI. Oke, aku di sini mau memperdalam bidang kamu nih. Tadi kader ya? Kalau itu kan kamu bilang tadi ngurusin acaranya tadi contohnya kayak TMD ya. TMD terus juga ada Fortasi. Nah, apa sih TMD Fortasi itu? Aku kan kayak dari negeri pindah ke swasta juga ke SMA Muhammadiyah ini kan baru tahu itu sebutan itu TMD dan Fortasi. Boleh dijelasin dari Fortasi deh. Kalau untuk Fortasi ini sebenarnya sama aja kayak MPLS. Jadi masa pengenalan siswa-siswa baru, kayak misalkan ini kan dari kelas 9 SMP masuk ke SMA gitu kan ya. Itu kan pasti kalau misalnya kita masuk sekolah nih, pasti kita ada masa-masa pengenalannya dong. Nah itu Fortasi itu sebenarnya sama aja kayak MPLS, cuman beda nama aja. Kalau di kegiatan di Fortasi itu sama kayak MPLS pada umumnya atau ada yang beda nih dari kegiatan Fortasi di Muhammadiyah ini? Kurang lebih sebenarnya sama sih kegiatannya, kayak pasti kita pengenalan sekolah gitu kan, terus kayak pastinya ada materi-materi tentang Muhammadiyah, itu sih yang membedain gitu. Materi-materi Muhammadiyah, gimana cara berdiri Muhammadiyah, awal berdiri Muhammadiyah, terus ke IPM-an juga ada kita materinya kayak gitu. Lanjut, kalau misalnya di acara Fortasi itu yang ngurusin si Fortasi ini, yang mengisi acara di Fortasi ini apakah IPM, anggota IPM atau guru-guru? Kalau di acara Fortasi ini lebih ke IPM-nya. Jadi kalau misalkan kayak guru-guru itu cuma nerangin materi aja. Jadi nanti misalkan materi kemuhammadiyahan, nah nanti itu ada gurunya. Atau materi Al-Quran, nanti ada yang nentuin rundown-nya, segala macam, acara gimana, segala macam itu semua. Berarti intinya tuh yang megang kendali dalam Fortasi ini IPM ya, yang ngatur semua jadwal-jadwal, kapan guru itu masuk untuk kelas itu, berarti semua IPM, di tangan IPM ya berarti. Oke, jadi sama aja lah ya kayak MPLS di sekolah negeri mungkin. Jadi Fortasi sama MPL itu sama aja, mungkin beda di nama aja ya. Lanjut ke TMD ya. Kalau misalkan TMD itu dia tuh kayak LDKS-nya sekolah negeri gitu kan. Jadi kayak TMD itu taruna melatih dasar. Jadi gimana caranya kita bisa kebentuk mental atau kayak leadership gitulah. Nah, TMD itu dia tuh lebih nerangin materi-materi kayak manajemen waktu, terus public speaking. Kalau kita disebutnya retorika kalau nggak salah. Ya. Terus ada SWOT-nya juga segala macam kayak gitu. Nah, untuk kegiatan TMD itu ngapain aja sih? Kan kalau di sekolah negeri gitu LDKS kan sampai di nginep-nginep tuh ya. Kalau di LDKS 2 hari, 3 hari. Nah, kalau di TMD tuh nginep juga acaranya atau kayak cuma bimbingan-bimbingan gitu terus pulang atau gimana nih? Kalau di TMD ini kita acaranya nginep gitu kan. Nginepnya itu bisa 1 hari, bisa 2 hari gitu. Terus di acara nginep itu nanti kita dikasih materinya itu bisa dari manajemen waktu, terus public speaking, terus kita bisa pas malamnya ini paling seru sih menurut aku, pengalaman aku waktu TMD itu tuh kita malamnya itu bikin satu program gitu dari satu bidang. Waktu itu aku dapetnya KDI, itu tuh kayak bikin programnya gitu. Nah itu tuh malah jadi bisa ngerangkul kelompok kita, jadi bisa istilahnya nimbulin rasa kekeluargaan gitu lah. Berarti seru banget ya acaranya tuh. Kayaknya ngelihat dari dia ngomong aja kayaknya seru banget tuh. Iya banget sih guys, emang seru Menurut banget. kamu di acara TMD waktu itu ini enggak acaranya tuh worth it enggak untuk dijalanin? Apalagi kan itu nginep deh kan. Kalau nginep juga pasti kan butuh orang tua pasti ya, terus juga mental karena nginep kan ya tuh. Iya benar. Nah, itu menurut kamu worth
worth it nggak sih acara yang dilakuin sama IPM ini di TMD ini? Menurut aku worth it banget ya, karena dari TMD ini nih kita bisa belajar leadership, kita bisa belajar manajemen waktu, kita bisa belajar public speaking. Mungkin yang menurut kalian public speakingnya kurang, bisa belajar di TMD kayak gitu. Terus juga bisa untuk memperluas relasi kita, karena kan selama ini mungkin di sekolah tuh kita cuma kenalan mungkin per kelas, atau mungkin yang satu lantai lah, maksudnya kayak satu lantai yang kelasnya sudah-sudahan gitu lah. Kalau di TMD ini kita digabungin ya kelompoknya, jadi kita bisa kenal tuh relasinya bisa banyak dari kelas mungkin dari kelas jauh kayak kelas E5, E4 itu kita bisa kenal tuh mereka gitu. Jadi lebih banyak kenalan juga, banyak relasi gitu. Terus pastinya dapat ilmu juga. Nah, menurut kamu nih suka duka di TMD itu apa sih? Apalagi nih sama kakak IPM nih, kan biasa ada tuh kakak-kakak yang judes lah, yang apalah. Nah, kalau di IPM tuh ada nggak sih menurut kamu kayak gitu? Kalau aku pribadi ya, aku merasa sih nggak ada ya. Soalnya aku merasa juga nyaman banget kan. Terus pas TMD juga aku merasa kayak dibimbing gitu sama kakak hasil aku. Terus juga pas TMD ini nih, aku tuh ngerasa juga aku dapat banyak ilmu gitu. Terus enjoy juga ngejalaninnya. Itu sih sukanya. Tapi kalau dukanya itu mungkin lebih ke kayak capek ya. Soalnya kita kan ngejalaninnya tuh kayak satu harian. Terus juga nginep juga kan. Terus juga tuh pasti kayak capek banget gitu loh berasanya. Tapi kayak seru sih, kayak enjoy aja gitu. Berarti sekarang kamu nih udah punya banyak kenalan IPM lah ya nih, kakak IPM udah kenal ya. Nah, kalau boleh tahu apa aja nih kak visi misi kakak supaya kita tuh bisa masuk ke IPM? Kalau misi aku sih dulu pas masuk itu untuk ngembangin lagi IPM ini jadi yang lebih inovasi, terus bertanggung jawab juga. Terus kalau untuk misinya itu yang pasti aku membagi program kerja yang sebelumnya jadi program kerja yang sekarang. Terus juga bikin program kerja yang menurut aku bisa mengenalkan SMA Muhammadiyah 5 ini ke masyarakat luas. Nah, kalau boleh tahu tuh prokernya apa sih? Kan pasti banyak nih yang kepo. Prokernya apa sih? Kok bisa jadi IPM dengan proker itu? Proker yang waktu itu aku ajuin Iya, betul. Kalau dulu aku tuh pengen banget bikin kayak semacam ikigai gitu. Jadi itu namanya itu Dasmanius. Tapi karena ternyata aku kira di perkaderan itu bisa nambah program gitu. Tapi ternyata di situ kita lebih ke fokus ngembangin ngembangin yang dulu udah ada, misalnya kayak Vertasi, terus PMD. Nah di situ kita kalau di kader itu kita lebih fokus ngembangin itu. Jadi untuk yang program aku ini yang dulu aku pengenin banget ternyata nggak bisa. Jadi ya udah akhirnya aku lebih fokus aja kan ngembangin PMD ini sama ngembangin Vertasi kayak gitu. Jadi biar juga mungkin lebih bisa ngerangkul lah orang-orang gitu. Karena pasti kita juga ada kekurangannya juga nih dari tahun lalu. Jadi aku pengen tahun ini bisa lebih bagus lagi. Oh, berarti tadi kakak di bidang Perkaderan. Oh, perkaderan. Jadi perkaderan itu nggak ngambil proker baru, tapi dia menyempurnakan proker yang udah ada. Lebih bagusin lah ya gitu ya, supaya selanjutnya akan lebih bagus untuk kedepannya. Oke guys, sekian nih ngobrol-ngobrol kita kali ini. Seru kan pembahasan kita seputar IPM. Nah gimana nih, ada nggak pesan-kesannya dari Aiko untuk teman-teman kita nih kalau aja ada mau yang masuk IPM atau mau ngedengerin pesan-pesan dari kamu mungkin? Guys, kalian jangan lupa ya kalau misalkan ada yang masuk PM, boleh banget nih buat masuk. Kita bakalan bimbing kalian juga kalau misalkan kalian nggak tahu sesuatu gitu kan. Terus juga semangat juga buat kalian yang mau masuk, semoga keterima juga ya. Dadah. Tuh guys, kalian kalau mau masuk IPM tepatnya di SMA Muhammadiyah 5 nanti bakal ketemu sama kakak Aiko. Ditunggu guys, dadah.